Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi. Di sini saya akan coaching sebagai calon dosen kesehatan masyarakat. Baik, sebelumnya saya ingin memohon izin untuk menggunakan mahasiswa bayangan dalam micro teaching saya pada kesempatan pada hari ini. Saya mohon izin untuk share screen materi yang akan saya sampaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan pada perkuliahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan perkuliahan yang sebelumnya. Di sini kita berada di pertemuan ke-6, yaitu mengidentifikasi PMS. Untuk pertemuan ke-6 ini yaitu tentang epidemiologi kesehatan reproduksi penyakit menular seksual. Sebelumnya ada yang masih ingat pertemuan kita pada minggu sebelumnya, yaitu pertemuan kelima, ada yang masih ingat itu membahas tentang apa? Bisa disebutkan? Betul ya. Jadi pada kita membahas tentang teori penyebab IMS. Itu ada beberapa. Yang pertama, kontak seksual yang tidak aman dengan pasangan yang terinfeksi. Lalu ada juga penyebab dari bakteri, virus, jamur, dan parasit. Lalu perilaku seksual yang beresiko tinggi dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menguraikan riwayat ini penyakit, mengidentifikasi contoh, peran dalam upaya mencegah IMS. Sebelumnya ada yang tahu apakah itu IMS? Pada pertemuan kemarin kita juga sudah membahas apa IMS itu apa? Ada yang tahu? Yang bisa menyebutkan? Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan melihat video yaitu ilustrasi mengenai IMS.
Bisa kita lihat ya dari ilustrasi video tadi, bisa untuk gambaran kita pada perkuliahan sore hari ini. Next slide. Nah, sebagai pendahuluan, infeksi menular seksual merupakan suatu infeksi yang diakibatkan dari bakteri, virus, parasit, protozoa, serta jamur yang mampu ditularkan terutama lewat hubungan seksual, melalui kontak secara langsung, dengan benda yang tercemar seperti contohnya handuk, sex toys, jarum suntik, termometer, dan cairan tubuh seperti cairan vagina, darah, saliva, dan sperma. Selain itu ada juga cara penurunan lain, yaitu dari ibu hamil ke janinnya yang sedang dikandungnya ataupun selama proses kehamilannya, proses kelahirannya. Nah, ini adalah prevalensi kejadian IMS. Jadi, menurut WHO sendiri, pada tahun 2018 mencatat lebih dari 1 juta individu terdiagnosa IMS setiap harinya. Selain itu, dari SDKI juga mencatat pada tahun 2017 sebanyak 8% laki-laki dan 2% perempuan berusia 15-24 tahun pernah melakukan hubungan seksual pranikah yang menjadikan kelompok remaja sangat rentan mengalami IMS. Seperti ilustrasi video tadi, usia remaja termasuk usia yang rentan terjadinya IMS karena kebanyakan dari remaja pernah melakukan hubungan seksual. Lalu untuk profil kesehatan Indonesia tahun 2020 melaporkan bahwa IMS seperti HIV meningkat setiap tahunnya dan tahun ini terdapat 41.987 kasus dengan prevalensi remaja yang mengalaminya sebanyak 2,9% dan AIDS sebanyak 8.639 kasus dengan prevalensi remaja yang mengalaminya sebanyak 3,8%. Nah, untuk selanjutnya, triad epidemiologi IMS. Triad epidemiologi IMS sendiri adalah konsep yang umumnya digunakan untuk menjelaskan dan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit. Nah, dalam IMS, triad epidemiologi dapat dijelaskan dengan melalui 3 komponen utama, yaitu yang pertama komponen agen penyakit IMS, yang kedua host atau tuan rumah, yang ketiga lingkungan. Nah, dari agen penyakit IMS sendiri itu adalah merupakan mikroorganisme penyebab dari IMS sendiri. Nah, itu terdiri dari bakteri, virus, protozoa, jamur, parasit. Nah, dari bakteri sendiri itu dapat menyebabkan penyakit gonorrhea, chlamydiosis, sifilis, dan lain-lain. Nah, untuk virus itu dapat menyebabkan penyakit HIV atau AIDS, herpes genitalia, candidoma acuminata, dan lain-lain. Untuk protozoa itu dapat menyebabkan penyakit IMS yaitu trichomoniasis. Lalu untuk jamur dapat menyebabkan candidiasis. Lalu untuk parasit dapat menyebabkan pendiculosis, pubis, dan scabies. Nah, untuk triad epidemiologi IMS yang selanjutnya itu ada host atau sering kita sebut sebagai host atau tuan rumah. Itu terdiri dari individu yang rentan, yaitu orang yang terpapar risiko tertinggi untuk IMS meliputi mereka yang memiliki perilaku seksual yang tidak aman, tidak menggunakan kondom, berganti-ganti pasangan seksual, atau memiliki pasangan seksual yang terinfeksi. Nah, sebagai contohnya itu ada wanita penjajah seks langsung atau sering disingkat menjadi BPSL. Lalu BPS tidak langsung, pria beresiko,
Pria berisiko tinggi seperti pria yang bekerja jauh dari istrinya itu juga merupakan risiko tinggi. Lalu waria, laki-laki suka laki, dan penasun atau sering kita sebut dengan penggunaan nafsa suntik. Dan selanjutnya faktor genetik dan imunisasi. Nah, untuk triad epidemiologi yang selanjutnya itu ada lingkungan, yaitu terdiri dari faktor sosial dan ekonomi yang rendah, dan juga kondisi lingkungan fisik. Nah, untuk riwayat alamiah penyakit IMS sendiri itu terdiri dari tiga. Yang pertama itu paparan awal, jadi riwayat alamiah penyakit IMS itu dimulai dengan paparan awal individu terhadap agen penyakit, yaitu bisa melalui kontak seksual yang tidak aman, bisa juga melalui jarum suntik, bisa juga melalui terpapar cairan tubuh orang yang terinfeksi. Lalu periode inkubasi itu apabila setelah paparan terjadi periode inkubasi di mana individu mungkin tidak menunjukkan gejala tetapi dapat menjadi pembawa dan menularkan infeksi pada orang lain. Nah, untuk riwayat alami selanjutnya itu gejala dan komunikasi. Jika terjadi infeksi, individu dapat mengalami gejala seperti luka genital, rasa sakit, atau gejala lainnya tergantung pada jenis IMS yang diderita. Lalu selanjutnya, nah untuk pencegahan IMS pencegahan IMS sendiri terdapat atau bisa digolongkan menjadi tiga, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga pencegahan tersier. Dari pencegahan primer ini terdiri dari intervensi, konseling, dan perilaku. Jadi kita bisa melakukan edukasi baik dengan orang-orang yang berisiko maupun orang-orang yang masih belum mengetahui apa itu IMS dan juga bahayanya. Lalu kita juga bisa melakukan edukasi mengenai vaksin. Menurut penelitian, 2 vaksin HPV terbukti aman dan ampuh mencegah kanker serviks dan kutil kelamin. Lalu pencegahan sekunder itu terdiri dari 3, yaitu manajemen sindrom, tes diagnostik, dan pengobatan antimikroba. Selanjutnya pencegahan tersier itu dapat pengurangan dampak dari penyakit, patuh pada pengobatan, penggunaan kondom reguler pada kelompok risiko tinggi. Nah, untuk peran dari intelijen sendiri itu ada dalam pasal 5. Tujuan dari intelijen negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional. Nah, dari Kementerian Kesehatan sendiri itu telah membentuk atau telah menetapkan PHEOC atau tingkatan dari Public Health Emergency Operation Center, itu yang berfungsi sebagai intelijen epidemi yang memainkan peran penting untuk mendeteksi dini peringatan KLB atau wabah dari berbagai sumber, lalu memverifikasi rumor dan mengkoordinasikan informasi dan sumber daya untuk mengelola respon terhadap peristiwa kesehatan masyarakat. PHEOC juga penting untuk memantau kejadian penyakit menular global dan regional. Nah, ini peran dalam kesehatan masyarakat sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, pemantauan dan deteksi dini kasus IMS dengan melibatkan sistem pelaporan dan surveillance kesehatan. Intelijen dapat mengidentifikasi tren, klaster, dan penyebaran geografis IMS. Selanjutnya, analisis faktor risiko dan determinan kesehatan yang mempengaruhi penyebaran IMS. Nah, informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok populasi yang rentan dan merancang strategi pencegahan yang lebih tepat. Lalu pemahaman perilaku seksual dan sosial. Yang keempat, evaluasi keberhasilan program pencegahan. Yang kelima, penyusunan kebijakan kesehatan. Lalu koordinasi antara pihak terkait. Dan terakhir, melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, ini merupakan daftar pustaka atau daftar rujukan dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
dapat kita tarik kesimpulan, mungkin bisa disebutkan penyebab dari IMS tadi apa? Ya, penyebab dari IMS tadi ada mikroorganisme ya, ada seperti bakteri, virus, protozoa, jamur, dan parasit. Lalu upaya pencegahan IMS, mungkin ada yang mau menjawab? Upaya pencegahan IMS sendiri terdiri dari tiga ya. Yang pertama pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Mungkin sebelumnya ada yang mau didiskusikan dahulu. Kalau tidak ada, ini ada penugasan. Itu penugasannya kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 3 mahasiswa, yaitu membuat literatur review mengenai IMS. Ini bisa dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.